warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 MK Studi Hukum Islam akan membahas tentang memahami sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia serta kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional. A. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Penulisan-penulisan sejarah hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Pembagian ke dalam tahap-tahap ini tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka pergunakan dalam mengadakan pentahapan. Ada yang membaginya ke dalam 5, 6, atau 7 tahapan. 1. Masa Nabi Muhammad SAW. Agama Islam sebagai induk hukum Islam muncul di semenanjung Arab di suatu daerah tandus yang dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya dan lautan pasir pada sisi keempat. Daerah ini adalah daerah yang sangat panas di tengah-tengah gurun pasir yang amat sangat luas yang mempengaruhi cara hidup dan cara berpikir orang-orang Badui yang tinggal di tempat itu. Untuk memperoleh air bagi makanan ternaknya, mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi, lahirlah seorang bayi yang oleh ibunya Aminah diberi nama Ahmad dan oleh kakeknya Abdul Muthalib dinamakan Muhammad. Kedua nama ini berasal dari satu akar kata yang di dalam bahasa Arab berarti terpuji atau yang dipuji. Setelah ibunya meninggal, Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal dunia pula, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad berasal dari keluarga terhormat tetapi tidak kaya, dan sebagai seorang pemuda, ia hidup di kalangan mereka yang berkuasa di Mekah. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan seorang janda yang bernama Khadijah yang umurnya 15 tahun lebih tua dari beliau dan masih mempunyai hubungan kekerabatan. Pada waktu masyarakat Arab dan dalam keadaan yang memprihatinkan, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira selama bulan Ramadan. Ketika beliau mencapai umur 40 tahun, yakni pada tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu pertama. Pada waktu itu, beliau ditetapkan sebagai Rasul dan utusan Allah. 3 tahun kemudian, malaikat Jibril membawa perintah Allah untuk menyebarluaskan wahyu yang diterimanya kepada umat Islam. Namun selain itu, Nabi Muhammad juga membawa wahyu-wahyu Allah tentang ayat-ayat hukum. Menurut penelitian Abdul Wahab Khalaf, guru besar hukum Islam Universitas Kairo, ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlahnya 140 ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat ibadah ini berkenaan dengan soal salat, zakat, dan haji. Sedangkan ayat-ayat hukum mengenai muamalah jumlahnya 228, lebih kurang 3% dari jumlah seluruh ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Klasifikasi 220 ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam pembicaraan hukum Islam di tengah-tengah hukum nasional, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarah yang bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan tersendiri. Sistem hukum itu adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Sejak awal kehadiran Islam pada abad ke-7 Masehi, tata hukum Islam sudah dipraktekkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli hukum Islam di Indonesia. Misalnya, Syirat
Tulab, Syirat al-Mustaqim, Sabil al-Muttadin, Kartagama, Syayinat al-Huk, dan lain-lainnya. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, berhentilah wahyu yang diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril, baik waktu beliau masih berada di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah. Berakhir pula dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Kedudukan Nabi sebagai utusan Allah tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara berpindah kepada Khulafaur Rasyidin. Pengganti Nabi sebagai khalifah dipilih dari kalangan sahabat Nabi sendiri. Sahabat artinya teman, rekan, atau kawan. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi, menjadi teman atau kawan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini perkembangan hukum Islam dibagi menjadi 4 periode. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pertama. Khalifah adalah pimpinan yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintah. Abu Bakar adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Ia memerintah selama 2 tahun. Sebelum masuk Islam, dia terkenal sebagai orang yang jujur dan disegani. Ikut aktif mengembangkan dan menyiarkan Islam. Atas usaha dan seruannya, banyak orang yang terkemuka memeluk agama Islam, yang kemudian terkenal sebagai pahlawan-pahlawan Islam yang ternama. Dan karena hubungannya yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai pengertian yang dalam tentang jiwa Islam lebih dari yang lainnya. Karena itu pula pemilihannya sebagai khalifah pertama adalah hal yang tepat sekali. Berikut yang kedua ialah Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan kedudukannya sebagai khalifah kedua. Beliau memerintah dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar, kekuasaan Islam berkembang dengan pesat. Ketiga ialah masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Periode ini berlangsung. Pembinaan hukum Islam dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Di masa ini lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam. Munculnya berbagai teori hukum Islam yang masih digunakan sampai sekarang. Yang keempat ialah masa kelesuan pemikiran. Sejak abad ke-10 dan ke-11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Para ahli hukum pada masa ini hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli hukum sebelumnya yang telah dituangkan dalam berbagai mazhab. Yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi pikiran-pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya. Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional. Sebelum uraian ini dilanjutkan, ada beberapa kata yang perlu dijelaskan lebih dahulu, yaitu kedudukan dan tata hukum. Yang dimaksud dengan kedudukan adalah tempat dan keadaan. Tata hukum adalah susunan atau sistem hukum yang berlaku di suatu daerah atau negara tertentu. Dengan demikian, yang akan dilukiskan dalam bagian ini adalah tempat dan keadaan hukum Islam dan susunan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Membicarakan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, tidak ada salahnya membicarakan lebih dahulu umat Islam. Umat Islam dimaksud merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, umat Islam
tidak dapat dicerai pisahkan dengan hukum Islam yang sesuai keyakinannya. Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Keadaan itu mendorong kepada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Islam banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan terbentuknya negara Republik Indonesia. Hukum Islam. Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic law dari literatur barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. 8 dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah. Hasbi Asy-Syidiki memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 9 pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekat kepada makna fiqh untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam. Hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia setelah pengganti hukum kolonial. Untuk mewujudkan suatu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Bangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya. Harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat dicerai pisahkan dari hukum agama Islam. Misalnya adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.